Halo Sobat Berkawan, balik lagi di Tektok Backup Podcast yang akan membahas teknologi IT kekinian. Bersama saya Gary, ada rekan saya Gipe, Halo. ada rekan saya Dodi. Halo. Kita dari tim Produk Space BRK. Jadi kita yang akan nemenin teman-teman hari ini, dan nggak kalah yang lebih penting, kita kedatangan tamu dari Solution Architect dari tim Red Hat, Om Rahmat Asari. Teman-teman, Sobat Berkawan. Apa kabar Om? Baik, alhamdulillah. Gimana Om? Perjalanan ke sini nggak macet kan? Untungnya enggak. Aman ya Om? Tadi spare waktu. Jadi gini Om, kita sengaja nih datangin Om karena kebetulan tuh rekan kita Gipe itu ada banyak pertanyaan buat Om seputar Oke. Red Hat nih, karena kita pengen kenal lebih jauh nih Red Hat itu siapa sih, apa sih gitu. Oke. Ya, semoga bisa menjawab. Itu baru dari Gipe ya Om, belum dari Oh gue. iya. Gipe udah nyiapin ratusan pertanyaan nih Om. Iya. Jadi boleh dibantu jawab ya. Ini Iya. udah kayak mau bikin makalah nih. Iya. Jadi apa nih Pak yang mau ditanya nih? Mumpun ada spesialisnya nih. Jadi gini Om, kita undang ke sini di Berka Podcast bahwa kita berdua nih, gue sama Bang Dodi mengalami hal yang unik nih di promo 10-10 kemarin. Oke. Baru kejadian tuh ya. Kemarin. Nah, berarti. kejadian. Nah, karena ngincer promo 10-10 nih, biasalah anak muda, hidup elit, ekonomi sulit. Ya. Stabilitas tinggi. Iya. Nah, pas gua buka aplikasi nih, biasalah. Mungkin karena dari promo 99-nya tuh ya, pas masuk ke promo 10-10, minta update. Oke. Nah, udah gua update, pas gua buka, kok malah stuck di login screen nih. Nah, habis itu udah masuk, kok malah jadi logout nih akun gua. Nah, Oke. ada penjelasan logisnya nggak Om? Kenapa bisa Kenapa kayak tuh gitu? bisa kayak gitu tuh? Oke, ya ini biasanya terjadi, ya kan kemarin yang mau promo 10-10 kan banyak ya. Gitu ya. Pasti kita kan nungguin baru 10-10 gajian gitu, kita udah bikin wishlist gitu ya. Nah, itu ada yang kita sebut lonjakan traffic gitu ya. Jadi biasanya kalau kita bikin aplikasi gitu kan tadinya kecil, aplikasinya fiturnya cuma dikit, terus tiba-tiba ada booming gitu ya. Nah, nanti ada lonjakan gitu terus-terusan. Orang pengen pasti pengen belanja gitu kan. Nah, aplikasi yang tadinya kita pikir cuma target usernya 1.000, tiba-tiba jadi 500.000 gitu ya. Kadang-kadang apalagi kalau yang lagi happening bisa jutaan gitu ya, promonya eksklusif gitu. Nah, ya jadi ini memang konsekuensi sih ya, jadi dari fiturnya makin banyak gitu kan, fitur apalagi pengen banget punya, namanya juga persaingan makin sulit gitu ya. Nah, itu. Nah, jadi aplikasinya ya pasti punya penambahan fitur. Aplikasinya kalau tidak di-maintain dengan bagus, ya biasanya akan menjadi sebuah monolit gitu yang besar gitu ya, yang susah di. Nah, itu monolith apa itu Om? Nah itu tadi baru saya gue tanyain. Gitu. Ya, nih keluar jargon ya langsung. Ya. Jadi monolit itu sebenarnya sebuah, kalau ini ngomong dari teknisnya itu dia salah satu nah ini kalau kita lihat di monitornya nih, dia sebuah aplikasi, gaya aplikasi sebenarnya, gaya cara mengembangkan sebuah aplikasi gitu. Kalau di computer science itu disebutnya software architecture gitu ya. Nah, jadi di aplikasi monolit ini biasanya semua modul gitu, fungsi itu dicemplungin di dalam satu tempat gitu ya. Jadi nanti kalau teman-teman lihat di sini tuh ada kotak yang tipis garis ini di dalam satu mesin gitu ya, misalkan. Nah, terus Physical berarti ini ceritanya. ya, misalkan ini physical atau VM apapun itu. Nah, yang ada kotak-kotak garis putus-putus itu biasanya sebuah binary gitu ya. Nah, jadi kalau lihat di sini semuanya dicemplungkan ke dalam satu binary gitu ya. Terus dia koneksinya cuma satu ke sebuah database gitu. Nah, jadi kayak tadi kalau yang kasusnya Bro Gipe tadi ya, ada 1 juta orang yang mengakses misalkan Promo ya 10-10 sistem seperti ini, ini gitu ya. Semuanya nafsu untuk promo ini ya. Ya kita bisa bayangkan ya, sistemnya pasti akan cukup panik gitu ya. Nah, biasanya dia akan crash gitu, seperti itu. Oke, berarti kan kita balik lagi nih. Masalah GPay tadi itu tentang mengenai aplikasi e-commerce-nya. Bisa jadi backend aplikasinya lah yang bermasalah, atau debuggingnya yang sulit, debugging, terus testingnya jadi lama. Nah, terus juga kan kalau kita lihat, kalau seperti ini resource consumption-nya menjadi perhatian bagi kita Ya, semua karena ya. kan tadi yang kata Om Rahmat itu semua business logic, semua aplikasi ini di dalam satu Ya, betul. bare metal atau dalam satu VM gitu kan.
Nah, dari Om Rahman sendiri kira-kira ada nggak sih Om solusinya itu bagaimana kita nih? Ya, solusinya sebenarnya banyak gitu ya. Ada beberapa sisi gitu. Mungkin operator bisa pindahin gitu ke slide. Nah, ini jadi ini yang biasanya kejadian gitu ya. Jadi kalau kita punya aplikasi yang tadinya monolit gitu kan, tiba-tiba sekarang jadi berat, biasanya akan ada tuntutan gitu dari bisnis, bisa nggak nih supaya dipercepat gitu kan ya, supaya nggak ada masalah. Nah, biasanya ada beberapa teknik gitu, dan itu solusinya juga dari berbagai sisi gitu ya. Jadi kalau software engineering itu kan sebenarnya bukan hanya soal codingannya aja gitu ya, tapi soal prosesnya, soal infrastruktur dan segala macam. Nah, ini kalau ngomongin dari arsitektur, biasanya dari monolith itu akan bergeser ke arah yang kita sebut ini namanya microservices gitu kalau teman-teman lihat gitu ya. Ini yang Jadi, terbaru Om, arsitektur terbaru. ya ini semuanya nanti akan ada varian sih sebenarnya ya. Jadi bentuknya sebenarnya variasi dari bentuk ya microservices lah gitu ya. Tadi biasanya nanti komunikasinya akan berubah gitu. Yang tadinya pakai REST API dia berubah jadi messaging gitu ya. Kombinasinya sih tapi dalam prinsipnya nanti kita akan punya berbagai macam fungsi bisnis ya. Kalau di sini terpisah gitu ya, yang tadinya jadi satu, dia akan terpisah jadi, kalau kita disebutnya kenapa namanya microservices ya, jadi karena biasanya ukurannya kecil-kecil gitu ya teman-teman ya jadinya. Nah, ini masing-masing handle fungsi bisnis tertentu gitu ya. Jadi dia kalau kita punya pembayaran ya, sistem yang kecil ini ya dia akan handle pembayaran doang gitu. Dia nggak bakal ngurusin order atau segala macam. Login juga nggak peduli dia gitu ya. Nah, jadi masing-masing akan independen, terisolasi gitu. Nah, nanti masing-masing punya data sendiri-sendiri yang saling terisolasi juga. Nah, gitu. Sorry Om, gue potong. Berarti ini, wah ini best practice banget nih maksud gue. Kalau misalnya tadi kita logiknya sebagai satu server, ketika ada satu services yang mati, maka semuanya akan mati. Tapi kalau dengan microservices seperti ini, kalau hanya ada satu function aja atau misalnya template atau loginnya doang nih yang mati, maka itu tidak akan mempengaruhi services yang lain Om. Iya, jadi tujuannya memang seperti itu ya, karena dia nanti terisolasi. Kalau ada masalahnya juga terisolir gitu ya. Jadi kalau misalkan ada payment tiba-tiba koneksi ke bank gitu ya, atau ke payment gateway tiba-tiba mati, ya kita bisa hold dulu gitu ya. Tapi consumer gitu kan bisa transaksi gitu, bisa tetap pesen, bisa browsing gitu. Nah, seperti itu. Dan kalau misalkan ini juga gaya seperti ini akan bikin aplikasi kita juga lebih mudah di scale gitu ya. Jadi misalnya tiba-tiba ya kayak tadi 10-10 gitu, tiba-tiba banyak orang yang lihat katalog gitu ya. Nah, katalog yang tadinya mungkin jalan hanya satu replika, kita bisa scale gitu ya jadi 5 atau 10 replika sesuai dengan kebutuhan dari aplikasinya kayak gitu. Seperti Bisa itu. juga kayak gini Om. Kalau misal gue buka nih promo 10-10 di smartphone gue gitu kan. Nah, terus Wan tadi nggak bisa akses. Nah, kalau misal gue pindah ke laptop, itu mati juga nggak? Atau down nggak? Kalau pakai monolith, iya dia mati juga. Mati Semuanya mati gitu ya. Nah, kalau juga gitu juga nanti kalau kita pakai microservices, kita juga punya teknis misalkan kita punya jalur khusus untuk aplikasi yang dari HP gitu ya, atau kita mau pakai dari web, itu bisa menempuh beberapa jalur yang berbeda gitu, seperti itu. Jadi memang yang kalau dilihat di sini layer UI-nya ini bisa berbentuk apa aja gitu ya. Jadi bisa berbentuk web smartphone gitu ya, natif atau web gitu, atau bisa dari komputer atau laptop gitu. Iya gitu. Nah, seperti itu. Nah, berarti solusinya nih microservices nih Om. Iya. Nah, kalau Red Hat itu punya nggak sih Om solusi microservices ini? Kita ada, jadi kebetulan memang punya gitu ya. Nah, jadi kalau dari Red Hat itu kita melihat bahwa sebenarnya microservices ini sebuah bentuk arsitektur yang bisa kalau kita bilang tuh future proof ya gitu ya. Jadi aman untuk masa depan gitu. Tergantung kalau misalnya organisasinya punya scale rencana bisnis sebesar apapun gitu ya. Nah, jadi kita punya sebuah produk yang memang mendukung bisa menjalankan microservices architecture kayak gini gitu. Kalau di zaman yang sekarang kayak tadi kan teman-teman bilang kita jalani di atas VM atau bare metal gitu ya. Nah, kita punya teknologi yang kalau sekarang jalan di atas cloud namanya container gitu ya. Jadi aplikasi yang bisa berjalan secara terisolir gitu ya, bisa scale dengan mudah.
itu di atas sebuah platform yang kita namakan Red Hat OpenShift gitu. Oh, namanya Red Hat OpenShift. Ya, Red Hat sebutannya Red Hat OpenShift Container Platform. Kalau boleh OCP. tahu itu udah berapa lama Om jalan? OpenShift ini kurang lebih mungkin sekitar 5 tahunan terakhir ya gitu ya. Jadi aku agak lupa itunya detailnya. Tapi memang ini sebuah platform yang kita lihat adalah future platform buat industri gitu ya. Jadi kalau memang kalau kita melihat gitu sekarang ada yang kita sebut dengan digital transformation gitu. Ini kan temanya digital transformation gitu. Ada kecenderungan kalau organisasi itu tadinya mereka punya infrastruktur di manage sendiri gitu ya, beli server sendiri, beli network sendiri segala macam gitu ya. Nah ini sekarang apalagi kalau dalam pandemi kemarin itu kalau mau pesan hardware minimal 4 bulan gitu ya. Jadi lama banget. tiba-tiba ya kalau kita kan nggak bisa bilang seperti itu ya ke bisnis bilang ntar dulu kita nggak bisa scale nih promo 10-10 soalnya pesanannya belum datang. Itu pasti ada konsekuensi bisnisnya kayak gitu ya. Nah, jadi ada gerakan memang untuk pindah ke yang kita sebut kayak mungkin ke public cloud gitu ya, public cloud provider gitu. Nah, kalau pemindahan seperti itu walaupun terdengar enak pindah doang gitu ya, tapi sebenarnya tidak sesederhana itu juga gitu ya. Kalau teman-teman yang bikin aplikasi pasti udah dengar gitu ya, udah kebayang lah sulitnya gitu. Nah, jadi kita butuh sebuah platform yang bisa membantu kita untuk pindah dengan lebih mudah gitu ya. Nah, jadi platform ini kalau dari Red Hat namanya si OpenShift Container Platform ini gitu. Nah, aplikasinya yang tadinya jalan di VM itu harus di package ulang gitu. Nah, jadi yang namanya kita sebut container image gitu ya. Nah, jadi si container image ini mungkin seperti kalau dulu zaman saya tuh suka bikin MP3 lagu gitu ya. Jadi kita bikin ISO-nya gitu ya, terus kita burn ke DVD gitu ya. Mungkin nanti kalau generasi Z bisa lihat ya. Kalau sekarang kan tinggal streaming aja Mas. Kalau dulu kita nggak punya kayak gitu. Nah, jadi itu container image mungkin seperti CD gitu ya. Nanti dia bisa jalan kan kemana aja asal ada DVD playernya atau CD playernya. Nah, itulah format kontainer gitu. Jadi dia bisa berpindah-pindah ke semua tempat yang bisa mainin CD-nya itu gitu. Nah, salah satu pemain yang bisa memainkan CD itu adalah OpenShift gitu. Seperti itu gitu. Nah, sama ini Om. Itu kan tadi Om nyebutnya untuk industri gitu kan. Berarti dari skala menengah sampai enterprise itu bisa Om pakai Red Hat OpenShift ini? Iya, jadi memang Red Hat itu kan spesialisnya untuk software enterprise gitu ya. Jadi kalau pas kita kan terkenal gitu, Linux berbayar gitu. Itu udah biasa gitu kalau kita gitu. Jadi memang kerjanya Red Hat tuh kayak gitu. Jadi kita kalau teman-teman apalagi yang suka open source gitu, tahu kan, ya kan Linux gratis gitu ya. Itu kan apapun itu tinggal download gitu ya kan, atau Kubernetes kan gratis gitu. Nah, tapi kita tuh melakukan beberapa hal gitu ya di untuk project tersebut gitu. Jadi semua produk Red Hat itu pasti punya pasangan open source ya. Kita sebut upstream open source-nya gitu. Upstream apa? Upstream itu jadi sebuah project rujukan gitu ya. Jadi dia kalau contohnya mungkin kalau di sini teman-teman pakai Linux tahu kalau Red Hat punya yang enterprise namanya Red Hat Enterprise Linux gitu ya. Sobat berkawan tahu kayak gitu. Kalau kita itu punya upstream namanya Fedora. Fedora itu upstreamnya Red Hat Enterprise Linux gitu. Jadi Red Hat itu memperkerjakan engineer-nya kontribusi ke open source gitu ya. Jadi open source mereka digaji gitu untuk bekerja di open source project. Lalu open source project itu kita tarik ke dalam pipeline-nya Red Hat. Nah, di situ ditambahin tuh kayak ada testingnya gitu ya. Kenapa kita bisa punya testing sendiri? Karena kita punya customer enterprise yang pasti punya standar gitu ya. Kan misalnya kalau dari banking harus ada standar yang di itu. Nah, itu software-nya dites gitu ya supaya bisa memenuhi semua tes itu gitu. Standar security-nya juga di harden gitu ya, kalau kita sebut hardening gitu. Jadi tidak bisa mudah seperti yang di lainnya gitu. Nah, nanti karena kita punya software yang lain gitu ya, ada middleware-nya atau segala macam, ya kita harus memastikan juga middleware-nya produk Red Hat itu juga jalan di atas yang lain gitu, saling ngobrol gitu ya. Kan lucu gitu ya, jadi kita punya OpenShift tentunya nggak bisa deploy misalnya JBoss gitu. Jadi itu harus dipastiin kayak gitu. Jadi
itu yang kita sebut si Red Hat itu enterprise software company itu seperti itu gitu. Kan kadang-kadang saya pengen nyobain jalan, tinggal pull aja kok gitu ya, tinggal apa gitu. Nah, tinggal pull dari registry. Nah, itu kadang-kadang ada yang ngejalanin kontainer itu sebagai user root gitu atau sistem administrator gitu. Nah, itu kalau image seperti itu dibawa ke OpenShift itu langsung diblok sama deblok gitu. Langsung OpenShift akan ngeblok gitu. Nah, ngomong-ngomong tadi soal Red Hat, itu kan biasanya rata-rata orang mikirnya gratis itu kan. Nah, kita bisa nggak sih Om nyoba atau tes lah, misalnya di laptop kita sendiri untuk deployment Red Hat OpenShift ini?